Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putra Reza di Project Review. Apa kabar? Semoga masih sehat selalu. Untuk video kali ini, saya mau ngebahas tentang iPad Pro. Bukan iPad Pro tahun 2020 yang keren sekali karena punya floating keyboard, tapi ini adalah iPad Pro 2018. Tablet yang buat saya pribadi punya cerita, seperti misal sempat saya bikinin vlog, karena dia rusak, nggak bisa dibenerin di Indonesia, saya bawa ke Apple Store Singapura, langsung bener. Pokoknya lengkap, saya dikerjain sama tablet ini. Berbeda sama handphone yang siklusnya cepat, tablet relatif lebih lambat. Itulah kenapa Apple baru ngerilis edisi 2020-nya iPad Pro itu di bulan Maret yang lalu. Jadi ada jarak sekitar 1,5 tahun. Saya sendiri belum beli yang edisi 2020 dan masih menggunakan 2018. Jadi buat kamu yang mungkin saat ini sedang kepikiran beli tablet baru, iPad Pro khususnya, tapi kepikiran untuk ambil yang 2018 dibanding 2020 karena selisih harga yang lumayan banyak, berikut adalah sedikit cerita saya tentang iPad Pro 2018 di 2020 yang semoga bisa ngebantu kamu. Saya beli tablet ini di bulan Januari 2019. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu artinya masuk pada bulan ke-16. Udah lumayan lama dan dalam selang waktu tersebut saya ternyata nggak segitu hati-hatinya karena udah pernah jatuh dengan cukup gawat sehingga ada bekas yang jelas sekali. 2 bahkan. Namun untungnya layar masih mulus meskipun nggak pernah saya pasangin tempered glass atau sejenisnya. Kejadian jatuh itu juga nggak efek ke organ dalamnya karena saat sempat rusak terus saya bawa ke Apple Store Singapura, hasilnya murni software dan secara hardware masih bagus. Jadi kalau soal build quality, iPad Pro 2018 dari pengalaman saya udah lulus uji coba. Lalu kemudian soal performa, ini mungkin akan jadi perhatian untuk banyak orang. Bagi kamu yang mungkin masih was-was, ada ragu-ragu, saya bisa bilang kalau iPad Pro 2018 masih sangat powerful. Apple emang kalau bikin chipset tuh jago ya, beneran tahan lama dan A12X bukan pengecualian. Dari hari pertama sampai hari ini, kenyamanan user experience dari segi performa itu nggak berubah. Berbagai hal bisa tetap saya lakukan dengan sangat baik, nggak berasa lambat, nggak ada lag atau semacamnya. Pokoknya nggak kayak barang tahun 2018. Justru setelah ada iPad OS, apalagi yang 13.4, iPad Pro dan iPad lainnya malah lebih baik lagi karena dukungan mouse dan trackpadnya yang lebih lengkap sama gestur-gestur. Jadi buat yang mungkin suka pakai mouse atau mungkin sudah punya Magic Trackpad untuk Mac, sekarang bisa digunakan di iPad sehingga rasanya itu lebih kayak pakai laptop dibandingkan tablet. Nah, ngomong-ngomong soal dukungan software, menurut saya harusnya sih iPad Pro 2018 masih bisa bertahan cukup lama. Acuan yang paling gampang bisa dilihat dari iPad yang dapat update ke iOS 13, di mana di situ masih ada iPad yang sudah rilis sejak beberapa tahun yang lalu. Oleh karena itu, untuk dukungan security patch, aplikasi, serta fitur iPad di masa mendatang, harusnya sih iPad Pro 2018 nggak bakal ketinggalan. Terus, apalagi ya masih oke dari iPad Pro 2018? Oh ya, experience multimedianya. Kualitas visual layarnya mantep, baik dari ketajaman, resolusi tinggi, sampai refresh rate itu ada semua. Audio juga keren dengan 4 speaker yang kencang sehingga untuk jadi perangkat buat nonton Netflix udah nggak kurang. Tambah lagi, saya punya lazy pod kayak yang ada di video rekomendasi sebelumnya. Makin males lah saya bangun dari tempat tidur kalau nggak perlu banget. Jadi apakah memang sebagus itu? Nggak ada kurangnya? Oh tentu ada, masih ada kurangnya. Dan kalau dari pengalaman pemakaian saya, yang paling berasa adalah daya tahan baterainya. Pada saat masih baru, masih prima, saya butuh sekitar 1,5 hari lah untuk ngabisin baterainya iPad Pro 2018. Atau mungkin kalau lagi intensif banget, ya perlu recharge lagi di tengah hari atau sore hari sampai malam itu masih oke. Tapi kalau sekarang, dalam 24 jam udah pasti habis, itu pun nggak dipakai, cuma banyakan standby-nya doang. Awalnya saya sempat kira ada aplikasi apa gitu di background yang bikin baterai boros, akhirnya saya sempat utak-atik setting sampai factory reset dan ternyata hasilnya sama. Jadi kalau buat saya baterai adalah hal yang paling turun user experience-nya dari iPad Pro 2018. Tapi mungkin adalah setelah pemakaian ya hampir 15 bulan, 16 bulan, dan kalau kamu beli baru kemungkinan besar hasilnya nggak bakal sama kayak saya. Terakhir, kalau ngomongin tablet, tentu aksesoris adalah hal yang penting sekali. Dan paling utama, kalau udah ngomongin iPad,
sudah pasti Apple Pencil. Apalagi lewat iPad Pro 2018 inilah Apple ngenalin generasi kedua yang nggak perlu colok kayak antena untuk ngecas. Buat mereka yang emang butuh, baik itu untuk tuntunan profesional, untuk kerja, atau sekedar hobi aja, mungkin gambar, sketch, dan sejenisnya, Apple Pencil ini adalah tambahan yang wajib karena emang seenak itu dipakainya. Sesuatu yang sebenarnya menurut saya agak ironis ya, karena dulu Steve Jobs pernah bilang stylus itu nggak penting, dan ya justru sekarang Apple punya salah satu yang terbaik di pasaran. Nggak deng, tapi ini bukan stylus, ini Apple Pencil, beda. Lalu buat cover atau keyboard, sekarang udah tentu banyak variasinya, tapi selama dengan iPad Pro 2018 saya hanya punya dua. Ada Smart Keyboard buatannya Apple langsung, dan juga Slim Folio punya Logitech. Yang pertama, untuk keyboard langsung dari Apple dulu. Kelebihannya adalah tipis, nggak pakai baterai, dan mekanismenya magnetik. Mudah dipasang, tinggal tempel, masukin ke tas juga enak karena nggak bikin gemuk. Cuma untuk keyboard ini tidak ada backlit, dan sebenarnya bukan yang paling enak untuk ngetik, meskipun masih bisa diterima setelah akhirnya terlalu terbiasa. Sedangkan untuk opsi kedua, ini enak sekali untuk dipakai ngetik, ada backlit-nya juga sehingga tetap nyaman saat butuh. Cuma tidak seperti namanya yang ada kata slim, keyboard Logitech ini tuh tebel, agak berat juga, dan butuh baterai untuk terhubung ke iPad. Jadi pilih yang mana itu kembali ke preferensi masing-masing. Overall, kalau dari segi performa aja, menurut saya iPad Pro 2018 masih bagus banget. Tapi yang perlu jadi pertimbangan sebenarnya lebih ke harga dan juga kapasitas internalnya. Buat kamu yang mungkin nanti ngerasa, kayaknya nggak bakal banyak nyimpen data secara internal, mungkin banyak cloud, atau mungkin udah punya SSD eksternal, varian 64GB alias yang paling murah, itu udah cukup. Tapi yang agak tricky sebenarnya adalah varian di atasnya. Kalau ngelihat di salah satu e-commerce, untuk edisi 2018 dengan varian 256GB, itu harganya sekitar 16 juta. Itu pun nggak ada versi tengah 128, jadi dari 64 langsung lompat 256. Sedangkan kalau ngelihat yang edisi 2020, paling dasar 128GB, itu harganya 1,5 juta lebih mahal dibandingkan 2018 yang 256GB. Jadi di sini tuh udah bener-bener pilihan banget. Kamu mau pilih yang lebih lama namun storage-nya lebih besar, atau yang lebih baru namun storage-nya sedikit lebih kecil. Jadi bener-bener menurut saya di sini Apple pinter ngatur konfigurasinya, nyisain celah sehingga buat sebagian orang bakal jadi bahan pikiran. Tapi mau pilih yang mana menurut saya sama bagusnya. Mau yang lebih baru, oke, karena ya lebih baru, fitur lebih kaya, lebih kelihatan keren. Tapi beli yang 2018 pun sebenarnya nggak salah, karena performa masih bagus, harganya pun lebih murah. Jadi mau pilih yang mana, semua balik lagi ke preferensi masing-masing, cuma kamu yang bisa memutuskan. Saya cuma ngasih sedikit gambaran aja, kira-kira gimana perbedaannya. Jadi kayaknya sekian dulu aja untuk video singkat tentang iPad Pro 2018. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis, dan buat yang mungkin pingin lihat reviewnya lagi, saya kasih linknya pada kolom deskripsi di bawah. Putri Reza pamit, jaga kesehatan selalu, sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan seperti biasa, have a nice day.